Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, dua anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, tiga oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Bribka Dedi Irwanto yang juga mendampingi Saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, dua anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, KP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan.
pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi Saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi kode etik. Demikian. Terima kasih. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bus rental di res area tol kilometer 45, anak korban yaitu Ageng sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan
kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisada Sirait. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak.
Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Ageng sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Bribka Dedi Irwanto yang juga mendampingi Saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka Polres Cilegon AKP Asep Irwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Ageng sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga
tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi Saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH.
dan juga anggota lain yang ada di situ. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, dua anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Bribka Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan.
tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran, dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bus rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Ageng sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran, dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik,
ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, dua anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan dua anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, dua anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery.
Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Bribka Dedi Irwanto yang juga mendampingi Saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga
dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas ya anggota ini ya, baik secara etika ya yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek ya sebagai pimpinan di polsek tersebut ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bus rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya telah ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery ya Andriani ya karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan ya tapi tidak dilakukan sehingga penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas ya anggota ini ya baik secara etika ya yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek ya sebagai pimpinan di polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Bribka Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya.
Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dedi. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan, 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran. Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota Saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah
tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas ya anggota ini ya baik secara etika ya yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek ya sebagai pimpinan di polsek tersebut ya dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi ya baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di Tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, AKP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit. Jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya ya atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tapi itu tidak dilakukan ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten ya telah ditemukan adanya pelanggaran ya terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery ya Andriani ya karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah, tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan ya tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas ya anggota ini ya baik secara etika ya yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek ya sebagai pimpinan di polsek tersebut ya dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik ya tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi ya baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ. Kapolda Banten memutasi Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon AKP Asep Iwan Kurniawan. Selain Kapolsek, 2 anggota Polsek Cinangka lain juga dimutasi, yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Ketiganya dimutasi buntut kasus penembakan bus rental mobil di Tol Tangerang Merak. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Haryanto mengatakan 3 oknum polisi tersebut dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Banten. Hingga saat ini pemeriksaan terhadap ketiganya juga masih berlangsung. Kapolda Banten akan menindak tegas jika ketiganya terbukti melakukan pelanggaran.
Diketahui sebelum insiden penembakan bos rental di rest area tol kilometer 45, anak korban yaitu Agam sempat mendatangi Polsek Cinangka. Mereka melaporkan dugaan penggelapan mobil rental yang disewa oleh seseorang. Laporan tersebut diterima oleh Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto yang sedang bertugas piket, namun laporan itu tidak ditangani secara utuh. Anggota piket berdalih tidak melakukan pendampingan karena merasa kekuatan personil mereka tidak mencukupi untuk situasi tersebut. Karena tidak didampingi, korban melakukan pengejaran pelaku yang membawa kabur mobilnya secara mandiri hingga terjadi insiden penembakan yang menewaskan bos rental. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan, ya. Nah, sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah hingga 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga dalam pemeriksaan penyidik dari Propam ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas, ya, anggota ini, ya, baik secara etika, ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek, ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut, ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengendalian dengan baik, ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi, ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ, yaitu Bribka Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani, juga akan kita kenakan sanksi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Irwan Kurniawan dimutasi ke Yanma Polda Banten dalam pemeriksaan terhadap kasus penembakan bos rental di tol Tangerang Merak pada Kamis 2 Januari 2025. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Negara membenarkan soal adanya mutasi tersebut. Selain AKP Asep, 2 anggota Polsek Cinangka juga dimutasi. Mereka ialah Brigadir Dery Andriani dan Bribka Dedi Irwanto. Kapolda Banten Irjen Suyudi Aryoseto pun mengungkap kesalahan yang dilakukan Kapolsek Cinangka dan 2 anggotanya. Bribka Dery disebut tidak melaporkan secara utuh kepada AKP Asep Iwan terkait laporan dari Agam soal penggelapan mobil rentalnya. Seharusnya anggota Polri melakukan pendampingan terhadap warga yang melapor. Namun hal itu tidak dilakukan dengan alasan merasa kekuatan sedikit dan tidak berimbang. Padahal anggota Polsek Cinangka bisa melakukan permintaan tambahan kepada Polres atau anggota reserse di Polsek. Kemudian Kapolsek Cinangka, KP Asep Iwan disebut tidak melakukan pengawasan yang baik. Sementara itu, anggota lain yaitu Brigadir Dedi Irwanto berperan mendampingi Bribka Dery. Kini ketiganya akan dikenakan sanksi kode etik bahkan terancam PTDH akibat kelalaian yang dilakukan. Tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan.